Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, mengikut salib-Mu dengan sejuta harapan. Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, mengikut salib-Mu dengan sejuta harapan. Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Salam damai sejahtera seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di hari Sabat ini kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah, menyembah kepada Tuhan. Biarlah seluruh keluarga Anda telah berkumpul dan Anda sendiri juga boleh mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran untuk datang memuliakan dan menyembah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah akan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-29, berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang teguh. Nama Tuhan adalah batu karang yang teguh. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, biarlah kita sama seperti Daud yang mengatakan bahwa pertolongannya adalah daripada Tuhan, perlindungannya adalah daripada Tuhan. Saya undang jemaat untuk berdiri dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Kita menaikkan pujian di badai topan dunia. Mari saya undang kita berdiri, kita menyanyikan dengan sukacita pujian ini. Pujian di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat sekali lagi. Ya Yesus, gunung batu di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menundukkan kepala dan mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan yang kami kenal di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, seperti pujian yang kami naikkan, sungguh Tuhan adalah perlindungan kami yang teguh. Tuhan adalah yang memberikan kepada kami kekuatan. Tuhan yang memberikan kepada kami damai sejahtera di tengah topan dunia ini. Bapa, kami bersyukur hari-hari demi waktu ini Tuhan. Ketika kami berada di rumah, Tuhan tetap melindungi kami, menyertai kami.
bahkan mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk orang-orang yang berada di dekat kami, kami bersyukur untuk makanan, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang kami nikmati. Kami sungguh bersyukur untuk berkat-Mu ini. Tuhan, kami terus berdoa, kiranya Tuhan mau mengampuni segala kesalahan dan dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami. Ampuni jika perkataan kami tidak menjadi berkat bagi keluarga kami. Ampuni jika hati kami egois memikirkan kami sendiri. Ampuni jika kami tidak setia di dalam merenungkan kebenaran firman-Mu, di dalam kami berdoa. Tuhan, tapi sungguh di dalam hati kami yang paling dalam, kami ini sungguh rindu ya Tuhan, hidup selalu berkenan di hadapan-Mu sesuai dengan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Karena kami tahu bahwa hanya dengan pertolongan daripada Tuhan saja, belas kasihan Tuhan saja, maka kami boleh beroleh pengampunan itu. Bapa, kami juga berdoa mengucap syukur untuk pengobatan-pengobatan terhadap virus COVID-19 ini Tuhan. Kami bersyukur ada kemajuan-kemajuan di dalam pengobatannya. Kami berdoa kiranya Tuhan memimpin seluruh orang-orang yang mempunyai wewenang dan terlibat di dalam pengobatan virus 19 ini. Baik itu pemerintahan, baik itu tenaga medis, baik itu para ahli, Tuhan kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kami juga berdoa kiranya vaksin yang diproduksi Tuhan boleh berikan hikmat untuk semakin sempurna. Sehingga kami Tuhan boleh bersama-sama seluruh bangsa Indonesia dan dunia ini boleh menghadapi virus ini Tuhan dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Bapa, tak lupa kami juga berdoa untuk keadaan ekonomi seluruh dunia secara khusus bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan menempatkan orang-orang yang sungguh-sungguh memikirkan akan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh memikirkan akan perkembangan dan kesejahteraan Indonesia. Tuhan, biarlah mereka yang sungguh mencurahkan hatinya, pekerjaannya, bahkan tenaganya Tuhan untuk perkembangan bangsa Indonesia. Berikan mereka kekuatan, hikmat, kesehatan Tuhan. Lindungi keluarganya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga menolong mereka. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang mungkin mengalami PHK, orang-orang yang juga berpenghasilan harian, orang-orang yang mengalami sakit. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kepada kami secara khusus anak-anak-Mu pengharapan. Kami boleh tetap bersuka cita di dalam pengharapan. Kami Tuhan boleh tetap bersabar di dalam kesesakan ini. Dan kami boleh bertekun di dalam doa. Kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh menyerahkan segala masa depan bangsa dan negara kami, pergumulan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu yang pada pagi hari ini beribadah bersama. Bapa, mungkin mereka menghadapi pergumulan keluarga, keuangan, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, anak-anak. Tuhan, biarlah mereka tetap menjadikan Yesus Kristus perlindungan mereka. Dan mereka tetap percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah. Karena itu kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan, untuk menjalani hari-hari yang harus mereka hadapi. Dengan segala pergumulan kebutuhan mereka, biarlah mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini seluruh doa kami, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ini sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah akan berita anugerah yang diambil dari Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 sampai dengan 24, berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah
pengampunan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang harus kita lakukan di dalam sepanjang hidup kita. Yang terambil dari kitab Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-11, berbunyi demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, muslihat iblis banyak sekali yang dia bisa lakukan. Tetapi percayalah, kuasa Tuhan jauh lebih besar dari apapun dan siapapun. Dan Tuhan bisa kita dekati dengan doa. Dia tidak pernah jauh. Bahkan ada sebuah pujian yang mengatakan, sesungguhnya Tuhan itu hanya sejauh doa. Firman Tuhan hari ini akan membahas tentang bertekun di dalam doa. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita, menguatkan kita, dan mendorong kita untuk boleh bertekun di dalam doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliatman, kita menaikkan pujian, Dia hanya sejauh doa. Mari bersama kita menaikkan pujian ini. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikanmu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikanmu. Berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kepada Bapak Pendeta Eliatman, kami persilahkan. Puji Tuhan, saudara-saudara, karena saat ini kita memasuki akan ruang daripada pemberitaan firman Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah menyaksikan bahwa dengan wabah virus corona ini telah menyebabkan akan dampak yang buruk. Namun kita juga menyaksikan, saudara-saudara, di tengah wabah yang seperti ini, pemberitaan firman sedemikian gencarnya dilakukan melalui media sosial. Dan bahkan, saudara, banyak orang, yaitu orang-orang Kristen, yang kemudian berdoa dengan sangat tekun. Dan itu alkitabiah, saudara-saudara. Seperti yang kita akan sebentar lagi renungkan pada saat ini. Tema firman Tuhan hari ini adalah berdoa dengan tekun. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami pertaruhkan akan ruang perenungan firman Tuhan pada saat ini. Pimpin kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, sehingga kami boleh terus dikenyangkan rohaninya, memuliakan Tuhan, dan juga berdampak bagi sesama kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengenai didikan dalam hal berdoa yang tekun dan konsisten, saudara-saudara, saya mendapatkannya yaitu dari rumah yang pertama, yaitu dari keluarga, dari papa dan mama, saudara-saudara. Pada masa itu, saudara-saudara, kita menjalankan kebaktian yaitu 2 kali sehari, yaitu sebelum berangkat sekolah, lalu pada malam harinya, saudara-saudara, yaitu kira-kira jam 9, kita akan menghentikan semua aktivitas kita, lalu kita kumpul bersama berdoa. Mengenai hal didikan berdoa yang tekun dan konsisten, saya juga dapatkan yaitu di rumah yang kedua, di seminari atau di kampus teologi, ya saudara. Di sana, saudara-saudara, kita setiap hari jam 5 pagi, saudara-saudara, dibimbing, diarahkan supaya mengawali setiap hari dengan berdoa. Bahkan, saudara-saudara, kadangkala bapak asrama atau ibu asrama yang di asrama putri itu, saudara, itu ngecek ya pada pagi hari. Ya, kita dibimbing supaya kita boleh bertekun mengawali hari dengan berdoa. Tentu saja gandengannya adalah membaca Alkitab. Namun saudara-saudara, saya harus akui kepada kita, yang meskipun kita sudah dilatih, dididik ya dengan baik dan tergolong ketat di dalam hal berdoa, namun saudara-saudara, untuk urusan terus berdoa dengan tekun tidaklah mudah. Saudara, kalau kita menyaksikan jawaban doa kita ekspres,
ekspres dijawab oleh Tuhan, saudara. Cepat saji, cepat datangnya, cepat dijawab oleh Tuhan, saudara. Saya rasa, saudara, kita kemudian tidak akan kesulitan untuk terus berdoa. Bahkan mungkin kita akan cenderung mempromosikan doa kepada rekan-rekan kita. Ayo berdoa. Besok kita berdoa. Minggu depan kita berdoa. Tetapi saudara, bagaimana kalau kenyataannya itu adalah kenyataan yang berbeda, saudara? Ada satu doa atau permohonan yang masih belum dijawab oleh Tuhan. Sampai hari ini belum dijawab oleh Tuhan. Masihkah kita, saudara-saudara, itu tekun berdoa? Masihkah kita akan menjadi pendorong dan teladan di dalam hal berdoa? Masihkah, saudara-saudara? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 22 Maret, saudara-saudara, adalah kebaktian pertama kita di rumah-rumah. Dan sudah tentu, saudara, kita orang-orang Kristen, saudara-saudara, tak terhitung berapa kali kita memanjatkan doa kepada Tuhan supaya Ia menghentikan akan wabah virus corona. Tapi sampai hari ini, saudara, virus corona masih ada. Masihkah kita tekun berdoa? Masihkah kita, saudara-saudara, itu berharap kepada Tuhan? Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, saya kaget dengan ucapan seorang kenalan saya. Ia mengatakan, wabah virus corona itu belum berhenti. Padahal kita punya Tuhan Juru Selamat. Sungguh prihatin. Saudara, itu ya katakan. Oke, saya tidak mau melanjutkan akan apa yang ia sampaikan itu, saudara. Tetapi saya mau katakan kepada kita, bahwa dikala kita menyaksikan jawaban doa kita tertunda, terasa lama, saudara-saudara, maka itulah sebenarnya yang menjadi arena pertempuran yang alot, yang keras bagi kita, yang kembali menguji kita, saudara-saudara, apakah kita ini mempunyai understanding, pengertian yang benar, kegigihan di dalam berdoa, keteguhan di dalam berdoa. Saudara, di saat yang seperti itu, saudara-saudara, kedagingan kita itu mulai menggelitik kita. Dan tentu saja ini yang ditunggu-tunggu oleh iblis, saudara-saudara. Ia akan mau menjadikan ini menjadi skakmat bagi kita. Ia ingin kita berhenti berdoa, lalu patah hati atau kecewa kepada Tuhan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kita sangat memerlukan firman Tuhan seperti Lukas 18 yang barusan kita baca, supaya kita diingatkan, dihangatkan kembali, agar di dalam keadaan apapun, saudara, kita boleh tetap berdoa dengan tekun. Dalam keadaan apapun, saudara-saudara, kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak kecil hati, berdoa dengan tidak putus asa, berdoa dengan tidak menyerah. Saudara, itu yang diajarkan oleh Yesus di dalam Lukas 18. Bagaimana kita berdoa dengan tekun atau tidak jemu-jemu, saudara-saudara. Saudara, bagaimana Yesus mengajarkan murid-muridnya atau mengajarkan kita berdoa dengan tekun? Saudara, di dalam Lukas 18 itu, ayat 1 sampai ayat yang ke-8, Yesus mengajarkan dengan penyampaian perumpamaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mempunyai buku perumpamaan-perumpamaan Yesus, saudara. Ini dituliskan oleh Bapak Simon Kistemaker, saudara. Ia pernah datang, ia pernah berkunjung di kampus kita. Ini buku yang baik mengenai perumpamaan Yesus. Ada puluhan perumpamaan di buku ini. Nah, saudara, Yesus mengajarkan perumpamaan di dalam Lukas 18 itu, saudara. Dan menariknya, saudara,
dia mengawali perumpamaannya yaitu dengan seorang tokoh atau seorang figur, saudara-saudara, yang sangat jahat, yaitu hakim. Hakim lalim, hakim yang sangat jahat, saudara-saudara. Bahkan dikatakan di sana oleh Yesus, ia adalah seorang yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati akan siapapun. Sangat jahat. Kalau orang Jawa, saudara, sangat pintar ya untuk mengatakan sangat jahat, tinggal dipanjangin begitu ya. Jahat. Dan hakim yang jahat seperti ini, saya percaya saudara, kita tidak berharap ia akan menjadi hakim di negeri tercinta ini. Kita tidak akan berharap ia akan menjadi salah satu anggota dari Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Kita tidak berharap dia akan menjadi Menteri Hukum dan HAM. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi uniknya Yesus justru menyeting akan perumpamaannya dengan satu adegan yang mengagetkan, yang mengejutkan banyak pihak. Yaitu satu adegan yang dikatakan orang itu adalah menakutkan. Yaitu saudara-saudara, ada seorang janda yang lazim dianggap pada waktu itu adalah manusia yang tidak berdaya. Orang yang lemah, saudara-saudara. Tapi justru, saudara-saudara, si janda yang lemah ini, saudara-saudara, itu datang memohon pertolongan kepada hakim yang jahat. Memohon agar hakim yang lalim, yang jahat tersebut itu membela perkaranya. Dan kalau itu, saudara-saudara, ada di dunia nyata, bahwa si wanita atau si janda tersebut, saudara-saudara, adalah seorang kenalan kita atau tetangga kita, saudara-saudara, mungkin kita akan berkata dan berteriak kepadanya, "Bu, urungkan saja niatmu, Bu. Jangan ke sana. Mengertilah, Bu. Dia itu adalah hakim yang sangat jahat. Udah, enggak usah ke sana. Dia tidak akan mempedulikan perkara ibu. Ia tidak akan membela perkara ibu." Saudara-saudara, apakah pendapat-pendapat yang seperti ini benar? Ya, ada benarnya, saudara. Karena memang terjadi kejadian, saudara-saudara, bahwa perkara si janda ini, saudara, berulang kali ditolak oleh hakim yang jahat tersebut, saudara-saudara. Tidak disebutkan berapa kali, tetapi pasti terjadi pengulangan ini, saudara-saudara. Ya, ditolak. Mungkin si ibu itu yang, ya misalnya ya, saudara, dia tetangga kita, begitu ya. Lalu kita katakan, "Nah, Bu, apa ku bilang? Kan sudah ku bilang, Bu, jangan ke sana." Ibu kan kemudian sia-sia bawa tangan hampa. Dia tidak akan peduli ibu. Dia tidak akan membela ibu. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun ibu itu kemudian mengalami penolakan demi penolakan, pengabaian demi pengabaian, dan mungkin penghinaan demi penghinaan, tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ia tetap merangsek maju, saudara. Dengan gigih, ia terus memohon kepada hakim yang lalim tersebut untuk membela perkaranya. "Pak Hakim, tolong saya. Pak Hakim, bela perkara saya. Pak Hakim, menangkan perkara saya. Tolong, tolong Pak Hakim." Hasilnya, saudara. Hasilnya bagaimana kemudian? Tak disangka, tak diduga, saudara-saudara. Tiba-tiba si hakim tersebut berbicara di dalam hatinya, saudara-saudara. Ia mengatakan, walaupun
Aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ya, pertahanan si hakim yang jahat ini, saudara, akhirnya jebol juga. Ia meluluskan permohonan si janda. Ia memenangkan perkara si janda. Dan si janda tersebut, saudara, kemudian mendapatkan haknya, mendapatkan kemenangannya. Saudara, dramatis sekali. Dan memang, saudara, kita harus akui, Yesus sangat cakap di dalam mengajarkan akan perumpamaan. Kita mesti belajar kepada Yesus. Nah, terhadap semua itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu dengan segera Yesus itu mengajak murid-muridnya untuk memperhatikan apa yang dikatakan oleh hakim tadi. Nah, dengar? Bisa dengar? Simak baik-baik. Apa yang dikatakan oleh hakim tadi? Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Sudah dengar? Apa drive-nya? Apa motivasi si hakim tersebut meluluskan atau memenangkan perkara si janda? Begini, jempol ke atas, terpuji, muliakah? Oh, ternyata tidak. Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini terus menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Bukan begini, saudara. Ternyata begini. Drive-nya, motivasinya, saudara, adalah karena terpaksa. Bukan karena ia hakim yang adil. Bukan karena ia benar. Bukan karena ia juga ada cinta kasih kepada si janda. Karena merasa kewalahan. Merasa direpotkan. Dan bahkan merasa, saudara, reputasinya itu bakal terancam. Jadi, saudara-saudara, drive-nya, motivasinya bukan cinta kasih, bukan karena keadilan, tetapi karena keegoisannya semata-mata, karena kepentingannya semata-mata. Nah, saudara, berangkat dari sana, lalu kemudian Yesus mengarahkan akan pandangan murid-murid kepada siapa? Kepada Allah, untuk mengkontras antara hakim yang jahat ini dengan Tuhan Allah. Dan Yesus katakan, sesungguhnya ini beda. Ya, bahwa sesungguhnya, saudara-saudara, Tuhan Allah itu jauh lebih baik daripada si hakim yang lalim tadi. Kalau Tuhan Allah menolong kita, mengabulkan permohonan kita, bukan karena ia terpaksa, bukan karena ia kewalahan, bukan karena merasa reputasinya terancam, bukan karena itu, tetapi jelas karena cinta kasihnya bagi kita umat pilihannya. Tentu saja karena dia adil dan benar. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ini sungguh kita ingat baik-baik. Tuhan menjawab kita itu karena Ia mengasihi kita, anak-anaknya.
Amin. Dengan berdoa secara tekun. Dan memang saudara, isi doa kita itu sesuai kehendaknya. Maka Tuhan tidak akan mengulur-ngulurkan jawaban atas doa kita. Ajaran yang seperti ini saudara, bukankah ajaran yang sungguh membuat kita puas, membuat kita mantap saudara, meneduhkan daripada jiwa kita. Karena di luar sana saudara, itu berseliweran akan ajaran-ajaran doa yang tidak benar. Ini meneduhkan akan jiwa kita, saudara-saudara. Termasuk dengan ayat yang ke-8 itu, saudara. Ayat yang terakhir. Yang dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi saudara, ini juga meneduhkan kita. Artinya apa? Sudahlah, jangan meragukan Tuhan. Asal kita berdoa dengan tekun dan isi doa kita menyentuh hati Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Apalagi yang kita akan ragukan atau sangsikan daripada Tuhan kita. Ayat yang ke-8 ini justru merupakan koreksi dan sekaligus dorongan bagi kita agar kita, umat Tuhan ini saudara, hidup beriman. Yang tentu saja saudara-saudara di dalam konteks ini saudara-saudara mengajak kita untuk apa? Bertekun dalam doa. Doanya kita itu tekun saudara. Dan senantiasa berharap hanya kepada Tuhan saja. Dan bahkan saudara, ini perhatikan baik-baik. Kalau toh Tuhan menunda menjawab doa kita, itu pasti ada alasan yang ilahi. Kalau toh Tuhan menunda menjawab kita, saudara-saudara, itu pasti demi apa? Demi kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Dan demi kebaikan daripada kita, anak-anaknya. Itu sebabnya kalau kita menoleh ke belakang, saudara, bukankah ada doa kita yang sedemikian lama? Ya, dahulu saudara kita doakan. Terimanya kapan? Jawabnya kapan, saudara? Ya barusan. Mungkin barusan seminggu, saudara. Sebulan yang lalu. Atau barusan setahun yang lalu, saudara. Padahal doanya kapan? Dulu. Saudara, itu sebabnya saya tidak bisa lupa dengan seseorang yang pernah mendoakan akan buah hati. Mendoakan anak, saudara. Dia doa. Segera dijawab oleh Tuhan. Tidak. 13 tahun kemudian barulah Tuhan menjawab dan memberikan anak kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula bukan saat ini kita sedang bergumul dan berdoa mengenai satu hal, supaya Tuhan hentikan wabah virus corona. Dan saya mau katakan kepada kita, di depan sana, asal Tuhan berkehendak, saudara, Ia mampu menghentikan, bahkan membinasakan daripada virus corona. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa dengan tekun dan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan kita yang jelas-jelas adalah Tuhan yang adil, yang benar, dan yang penuh cinta kasih kepada kita, anak-anaknya. Amin. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga,
Kami bersyukur mendapatkan firman Tuhan pada hari ini yang mendorong kami agar terus berdoa dengan tekun serta senantiasa berpengharapan kepada Tuhan yang adil, yang benar, dan yang mencintai kami anak-anaknya. Kami akan simpan baik-baik firman Tuhan ini di hati kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, dan biarlah ini meneguhkan dan menguatkan kita, bahkan mendorong kita untuk mempunyai ketekunan di dalam doa. Setialah berdoa, dan kita boleh bersama-sama dikuatkan oleh karena kita mempunyai hubungan dengan Tuhan di dalam doa. Mari saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, sebelum kita mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini, kembali kami mengingatkan bahwa persembahan kita dapat ditransfer melalui rekening gereja ataupun diserahkan kepada bendahara gereja. Karena persembahan ini adalah untuk terus pekerjaan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita tetap dengan tekun dan setia terlibat di dalam bagian ini. Mari kita bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita dengan menaikkan doksologi, dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliatman. Pujian doksologi. Puji Allah, sumber berkah, pujilah Dia, makhluk di bumi, pujilah Dia, Allah di surga, pujilah Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kepada Bapak Pendeta Liatman kami persilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai. Terima kasih Tuhan, telah Kau limpahkan kepadaku, berkat anugerah tiada putus-putusnya. Ajari kami Tuhan, agar dapat menuruti dan menuruti semua kehendak-Mu dengan penuh sukacita dan bersyukur.
sukacita